southern Iraq, the Fawza Marshes. And it's here that climate change has totally ravaged this UNESCO World Heritage Site. This used to be almost completely underwater. The only way to get inside is on motorbikes, so we're riding in just to see just how bad it's gotten here. Wow, look at this. This used to be a lake. Here, the level water before 1 year, 2 meters. 2 meters. Yeah. That's about 6 feet high. Wow. And now this is just totally dead. Like a desert. Alkitab penuh dengan nubuatan tentang akhir zaman dan saat ini nubuatan-nubuatan itu sedang tergenapi di depan mata kita. Salah satunya adalah mengeringnya sungai Efrat seperti disebutkan dalam Wahyu 16 ayat 12-16 yang merupakan persiapan perang Armageddon. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Akhir-akhir ini level air di sungai Efrat telah anjlok ke tingkat yang mengkhawatirkan, bahkan para ahli memprediksi bahwa sungai Efrat akan mengering total pada tahun 2040. Tapi Alkitab jauh sebelumnya telah menyebutkan bahwa sungai Efrat akan mengering dan saat ini kita benar-benar akan melihat nubuatan itu menjadi kenyataan. Sungai Efrat dengan panjang 2.800 km merupakan salah satu sungai terpenting di Timur Tengah yang berawal di daerah Turki, kemudian mengalir melintasi Tenggara Suriah kemudian ke Irak, sampai akhirnya bersatu dengan sungai Tigris lalu sungai Syatul Arab yang bermuara di Teluk Persia. Menurut Alkitab, sungai Efrat adalah perbatasan Taman Eden. Sungai Efrat adalah perbatasan tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham, dan sungai Efrat juga merupakan perbatasan area di mana Raja Nimrod mendirikan kerajaan Babilonia. Area sungai Efrat adalah tempat di mana banyak peristiwa-peristiwa penting dalam Alkitab terjadi, dan peristiwa-peristiwa itu membawa kita pada peristiwa terpenting dalam sejarah peradaban dunia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Kapan Kristus datang untuk kedua kali? Jawaban atas pertanyaan itu adalah, tidak ada satupun malaikat di surga atau manusia di bumi yang mengetahui kapan tepatnya peristiwa itu terjadi. Banyak orang, bahkan diantaranya termasuk orang-orang percaya, memberikan spekulasi-spekulasi, tapi Alkitab mengatakan bahwa apabila hari itu terjadi maka itu seperti hari-hari di zaman Nuh. Matius 24 ayat 37-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi hari kedatangan Yesus bisa terjadi kapan saja, tapi satu hal yang kita amini bahwa orang-orang percaya baik yang sudah meninggal dalam Yesus dan yang masih hidup, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Walaupun hari kedatangan Yesus bisa terjadi kapan saja, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Kembali kepada sungai Efrat, pertanyaan kita adalah, lalu apa yang terjadi ketika sungai Efrat kering? Wahyu 9 ayat 13-15. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi menurut kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes pada tahun 95 Masehi, ada 4 malaikat jahat yang diikat di suatu tempat di dekat sungai Efrat, dan ketika sungai Efrat kering 4 malaikat yang diikat selama ribuan tahun itu akan dilepaskan dan akan membunuh sepertiga dari umat manusia.
Kenapa bisa kita katakan bahwa 4 malaikat itu adalah malaikat jahat atau malaikat jatuh? Jawabannya adalah karena keempat malaikat itu diikat di suatu tempat. Dalam literatur Yahudi kita melihat pandangan mereka ketika menulis tentang jurang maut. Dalam kitab 1 Henoch 10 ayat 4 seorang malaikat pemberontak diikat dan dilemparkan ke dalam kegelapan di sebuah lubang. Lubang itu tampaknya berbeda dengan tempat penghakiman terakhir, yang penuh dengan api. Demikian pula dalam Jubili 5 ayat 6-11 para malaikat yang jatuh itu juga diikat dalam sebuah lubang. Hal ini menjelaskan rasa takut roh jahat yang bernama Legion seperti tertulis dalam Lukas 8 ayat 31 dan Markus 5 ayat 9. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Rupanya Yesus mengizinkan mereka untuk bebas karena waktu penghakiman belum tiba. Jadi hal itu menjelaskan mengapa iblis dipenjarakan di dalam jurang maut, karena jurang maut memang merupakan tempat untuk memenjarakan makhluk jahat semacam itu. Tetapi pintu jurang maut itu dapat dibuka. Dalam Wahyu 9 pintu itu dibuka untuk membiarkan makhluk-makhluk jahat keluar untuk menyiksa manusia. Wahyu 9 ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Identitas dari keempat malaikat ini sulit dipastikan. Tapi yang pasti bahwa dalam Wahyu 9 ayat 11 kita tahu bahwa raja yang memerintah dalam jurang maut itu dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon atau Apollyon dalam bahasa Yunani. Berikut ini adalah cuplikan video di mana terdengar suara teriakan makhluk dari tempat dekat Sungai Efrat. Kita tidak tahu apakah suara itu asli atau tidak, tapi andai video itu asli sekalipun, banyak orang tetap tidak akan percaya kepada nubuatan dalam kitab Wahyu. Dan seperti hari-hari Nuh, orang akan berlaku seperti normal, seperti tidak ada apa-apa, sampai hari kedatangan Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba. Sebagai orang percaya dan mempelai Tuhan, kita diperintahkan untuk tetap berjaga-jaga sampai waktunya kita dijemput olehnya. Dan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, jangan abaikan peringatan ini, bertobatlah dan percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan memateraikan kita sampai hari kedatangannya tiba untuk menjemput kita. Amin.